Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bareng Yolo Channel. Masih di seputar perdanuran. Kesempatan kali ini kita akan ngebahas Danur 3, lanjutan dari yang kemarin. Oh iya, bagi kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan subscribe di bawah. Lalu, like video ini dan share ke tetangga kalian. Oke, tidak perlu berlama-lama, sekui langsung ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kepada Risa yang sedang diikuti oleh hantu penari di sebuah gedung pertunjukan. Ternyata, mata batin Risa kian lama menjadi semakin kuat dan membuatnya bisa berkomunikasi dengan makhluk astral dimanapun dia berada. Risa sekarang sudah menjadi gadis dewasa dan mempunyai seorang kekasih yang bernama Dimas. Risa sekarang memiliki sebuah pekerjaan sebagai seorang penulis novel hantu, yang dimana itu adalah real dari pengalaman pribadinya. Dan Dimas bekerja pada sebuah stasiun radio. Di suatu hari, Risa membuat sebuah surprise untuk memperingati ulang tahun Dimas. Risa berpesan kepada Peter dan yang lain agar nggak keluar dulu. Di sini kita bisa melihat hubungan mereka sedikit renggang. Di tengah-tengah acara, sebuah mobil-mobilan muncul dan Risa menyadari itu. Risa langsung naik dan menemui Peter dan yang lain. Di sini terucap kata yang kurang pantas dari Risa. Risa memarahi mereka dan membuat mereka bersedih. Beralih pada Anton, teman Dimas. Dia melakukan vlog di rumah Risa. Tiba-tiba, saat akan pergi ke toilet, Anton mendengar suara aneh. Tak terdengar jelas. Lalu, Anton dipanggil temannya. Dan Anton pun melupakan apa yang membuatnya terkejut. Pesta telah selesai. Setelah semua pergi, tinggal Dimas dan Risa saja. Tiba-tiba turun hujan lebat sekali. Risa kemudian mendengar klesik-klesik Peter dan yang lain. Saat ditemui, ternyata bocil-bocil tersebut ketakutan akan hujan. Sepertinya mereka memberikan tanda, namun Risa kurang peka dan malah meninggalkan mereka gitu aja. Tiba-tiba, Peter dan yang lain melihat sosok lain di rumah tersebut. Seorang wanita berbaju putih yang menakutkan. Mereka pun segera lari dan bersembunyi. Beralih pada Dimas. Saat membereskan gelas-gelas, tiba-tiba balon-balon yang digantung meletus dan membuatnya terkejut, lalu jatuh, dan tangannya terkena pecahan gelas tersebut. Risa mengira ini ulah Peter dan yang lain. Dia pun murka dan marah-marah gak jelas kepada Peter dan yang lain. Namun, tak satu pun dari mereka yang keluar. Risa terus-terusan menangis sepanjang malam. Sementara itu, Peter dan yang lain kebingungan. Mereka tersesat di suatu tempat dan gak tahu harus kemana. Beralih ke sebuah hutan, diperlihatkan Risa yang sedang menulis. Di dalam hati, Risa berkata, jika seandainya saja dia tak memiliki mata batin, mungkin hidupnya gak akan serumit ini. Tiba-tiba sesosok perempuan mendekat dan menawari Risa untuk menutup mata batinnya. Tanpa ragu, Risa pun mengiyakan. Kemudian, Risa mencoba berkeliling di dalam rumahnya dan berharap gak melihat hantu-hantu lagi. Justru, di sini Risa merasa bahwa dirinya sekarang kurang normal. Seperti ada yang kurang dari dirinya. Dan inilah sunyi Ruri. Semua terasa sunyi, sepi, dan sendiri. Malam harinya, Risa baru menyadari jika mata kirinya membengkak dan gak diketahui sebabnya. Berpindah pada Dimas. Dimas melihat hasil rekaman Anton di laptop miliknya. Tiba-tiba, Dimas mendengar suara aneh di video tersebut. Tiba-tiba Risa fit call, dan mereka pun ngobrol. Risa bilang jika di rumahnya hujan, namun Dimas terkejut karena di kantornya sama sekali nggak hujan. Beberapa saat kemudian Risa berpamit ke toilet, dan di sini sesuatu yang aneh terjadi. Terlihat sosok perempuan berada di depan laptop milik Risa, sehingga sosok tersebut terekam dengan jelas di kamera. Namun Dimas pun juga nggak melihat, karena saat itu Dimas juga nggak berada di hadapan kamera. Saat mereka balik, sosok tersebut sudah menghilang, dan mereka lanjut mengobrol.
Beberapa saat kemudian Dimas pamit untuk briefing kerja dan menutup vid call-nya. Risa pun lanjut mengerjakan tulisannya. Keanehan terjadi. Beberapa halaman hilang dari tulisan Risa. Tiba-tiba pandangan Risa tertuju pada kursi di belakangnya. Nampak basah terkena rembesan air hujan yang jatuh dari atas. Risa mulai menyadari jika ada yang aneh dari hujan tersebut. Hujan terus-menerus selama beberapa hari. Risa juga masih mencium bau danur di rumahnya. Kemudian Risa masuk ke kamarnya dan memanggil teman hantunya. Namun gak ada satupun yang menampakkan diri. Tiba-tiba pandangan Risa berarah kepada panci yang digunakan untuk menampung rembesan air hujan. Saat didekati, tiba-tiba sepasang tangan keluar dan menarik Risa ke dalam panci yang berisi air tersebut. Risa berhasil melepaskan diri. Dengan ketakutan, Risa pergi menghadap laptop miliknya. Ternyata beberapa halaman telah hilang dan segera teringat pada kata-kata Peter dan yang lain akan ketakutan mereka terhadap hujan. Risa dengan cepat mencari boneka-boneka penangkal hujan miliknya dan segera menggantungnya. Risa kemudian menyanyikan lagu yang biasa dia nyanyikan bersama teman-teman hantunya. Namun sia-sia. Hujan tetap gak mau berhenti. Lalu, Risa bercerita ke Riri jika Risa sudah menutup mata batinnya. Sebab dari itu, apa yang dilihat dan ditulis Risa hilang semua. Pada malam harinya, saat Risa tertidur, rembesan air hujan menetes ke tubuh Risa, sehingga membuat Risa terbangun. Dan terkejutlah Risa melihat sosok yang menyeramkan dan langsung menyerangnya. Riri yang mendengar teriakan Risa terbangun. Namun saat dilihat Risa nampak baik-baik saja. Padahal tidak. Sosok tersebut sudah merasuk ke tubuh Risa hingga membuat Risa hanya diam saja sepanjang hari. Riri yang khawatir pun menemui Dimas. Saat ditinggal Riri, Risa yang kerasukan memainkan piano sambil menyanyikan lagu untuk memanggil Peter dan yang lain. Peter dan yang lain rupanya mendengar lagu itu. Namun, mereka tahu jika itu bukanlah Risa. Sosok yang memasuki Risa pun marah karena gagal memanggil Peter dan yang lain. Lalu, membenturkan kepala Risa ke papan piano. Seketika Risa kembali tersadar dan histeris ketakutan. Risa kemudian berdoa, berharap agar tidak mendapat gangguan lagi. Namun ternyata tetap saja, dia mendapat teror dan semakin memuncak. Panggil mereka! Semua perabotan di rumah Risa hancur berantakan. Risa terpental ke sana ke sini. Kemudian, Risa melihat kelima teman hantunya. Risa menyuruh mereka segera pergi, namun sudah terlambat. Kelima temannya dicolek oleh hantu perempuan yang mengganggunya dan seketika hujan di rumah Risa berhenti. Beruntung Dimas dan Riri segera datang dan menolong Risa. Kemudian, Dimas memperlihatkan rekaman dari kamera Anton saat berada di depan sebuah ruangan, dan di sana terdengar lagu pemanggil arwah. Dari kamar tersebut keluarlah Rina, teman Risa di kampus, sekaligus pegawai di stasiun radio Dimas. Risa pun mengajak Dimas untuk menemui Rina. Mereka menuju ke sebuah gedung tua yang cukup menyeramkan. Saat Risa masuk, tiba-tiba pintu tertutup, dan Dimas tertinggal di luar. Dimas pun gak kehabisan akal, dia mencoba mencari pintu lain. Sementara Risa mencoba masuk ke dalam. Di dalam, Risa menemukan Rina. Tanpa banyak bacot, Rina langsung menyerang Risa. Dimas berhasil masuk dari pintu lain, namun gak sengaja, dia masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi air. Dan di sana terdapat sebuah peti. Dimas terkejut saat melihat isi peti tersebut, dan membuat HP-nya jatuh ke dalam peti. Dimas melihat beberapa lembar surat kabar yang tertempel di dinding. Surat kabar tersebut berisikan tentang kematian tragis seorang dukun santet yang menggunakan hujan sebagai sarana untuk menyantet korbannya. Di sana juga terlihat seorang anak kecil perempuan yang ternyata itu adalah anak si dukun. Dan kebetulannya lagi, gadis cilik itu adalah Rina.
Tiba-tiba peti di belakang Dimas terbuka. Dimas pun mengecek dan melihat peti tersebut sudah kosong. Risa tersadar dan melihat kelima teman hantunya pingsan. Kok bisa ya hantu pingsan? Ternyata kejadian ini dilandasi dendam kesumat Rina kepada Risa. Rina ini juga seperti Risa, memiliki mata batin yang terbuka. Rina mencoba berkawan dengan Risa, namun Risa terlihat cuek kepada Rina. Hal inilah yang membuat Rina sakit hati kepada Risa, hingga nekat berbuat seperti ini. Lalu, hantu yang dikuasai Rina muncul, dan langsung menyerang Risa. Di saat yang bersamaan, Dimas muncul dan menyerang Rina. Namun, Dimas terpental dan menghantam tembok. Rina berniat akan membunuh Risa dengan santet hujan. Namun, jimat kalungnya ternyata sudah lepas. Tanpa disadari, Dimas sudah mengambil kalung tersebut saat menabrak Rina. Tanpa basa-basi, Dimas langsung menghancurkan kalung tersebut. Dan seketika, hantu perempuan yang menyerang Risa pun menghilang. Dan film Danur 3 pun selesai. Kali ini memang saya akui, menegangkan banget. Oke geng, Danur sampai di sini dulu ya. Danur AC1 dan 2 kita tunda dulu. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.